Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait alasan guru bahasa Indonesia, kemudian guru ekonomi, kemudian guru yang memiliki ijazah pendidikan matematika dan lain-lain sebagainya itu bisa melamar formasi guru kelas di seleksi P3K guru. Sebenarnya kami sudah pernah menyampaikan informasi ini sebelumnya di video-video sebelumnya, tapi karena baru-baru saja ada yang bertanya terkait dengan linearitas ijazah untuk seleksi P3K guru, maka tidak ada salahnya kami mengulangi kembali kira-kira apa sih penyebabnya atau dasar hukumnya sehingga banyak rekan-rekan guru honorer yang tidak berijazah PGSD itu bisa melamar formasi guru kelas di seleksi P3K guru dan bahkan banyak yang lolos dan mengisi formasi. Tentunya seperti ini ya. Jadi di sini kita berdasarkan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Kemudian kita juga berdasarkan di SE kesesuaian linearitas sertifikat pendidik dan ijazah untuk pendaftaran P3K di tahun 2021. Nah, tanpa berbasa-basi lagi teman-teman ya, kita langsung saja ke informasinya. Di sini kami sudah menyiapkan SE-nya, surat edaran terkait kesesuaian kualifikasi akademik dan tentunya sertifikat pendidik. Namun sebelumnya teman-teman harus cek terlebih dahulu informasi dasarnya bahwasanya terkait dengan linearitas ijazah dan sertifikat pendidik itu diatur di dalam surat Dirjen GTK nomor 1460 B1 GT 02 2021. Yang mana di sini ada 5 poin yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, dalam rangka pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, calon guru P3K berasal dari A. Guru dalam jabatan, B. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Kemudian yang kedua, calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik yaitu sarjana atau diploma 4 atau memiliki sertifikat pendidik. Nah, calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, jadi kemudian yang kelima, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang diampu oleh guru P3K itu tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Jadi teman-teman, yang menjadi patokan untuk linearitas formasi P3K dengan ijazah serdik adalah tentunya yang pertama adalah sertifikat pendidik. Apabila guru tidak memiliki serdik, barulah yang dilihat adalah linearitas kualifikasi akademiknya. Nah, berikut kami perlihatkan buktinya di sini. Ini ada tabel linearitas ya untuk P3K. Di sini untuk kolom kedua itu adalah program studi ijazah S1. Kemudian yang kolom ketiga kode nama bidang studi sertifikasi. Kolom yang keempat itu adalah satuan pendidikan. Kemudian bidang studi adalah yang terakhir adalah bidang studi atau mata pelajaran. Nah, sekarang kita langsung ke intinya teman-teman ya. Bahwasanya di sini kita bisa lihat untuk program studi, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Diperhatikan baik-baik. Untuk program studi, saya langsung lingkari saja nomor 78. Itu adalah administrasi perpajakan. Nah, administrasi perpajakan itu adalah ijazah S1. Nah, berarti administrasi perpajakan ini sebenarnya ternyata di satuan pendidikan yang bisa dilamar untuk
administrasi perpajakan yang poin 78 ini ternyata bisa melamar di SD, SMP, SMA, SMA dan SMK. Banyak sekali teman-teman ya, ini ijazah S1 untuk istilahnya administrasi perpajakan. Namun pertanyaannya sekarang, apakah di tabel linearitas untuk PPG ijazah administrasi perpajakan ini linear untuk mengikuti PPG guru kelas? Tentunya tidak teman-teman ya. Jadi secara otomatis kalau seorang pelamar P3K memiliki ijazah administrasi perpajakan kemudian langsung memilih formasi guru kelas SD, itu tidak akan diterima teman-teman, alias itu tidak akan valid. Kenapa? Karena kalau dia secara langsung peserta P3K berijazah administrasi perpajakan langsung memilih formasi guru kelas SD, itu tidak akan linear teman-teman ya, karena otomatis itu sudah melanggar aturan linearitas yang ada di PPG. Namun, kenapa di sini di poin ke-78 ternyata bisa ya ada tabel linearitasnya bahwa administrasi perpajakan itu bisa melamar di formasi guru kelas SD karena adanya bantuan sertifikat pendidik yaitu kode 210 ekonomi. Nah, perlu teman-teman pahami bahwasanya kode 210 ekonomi itu linear dengan satuan pendidikan SD atau guru kelas SD atau linearitas dengan sertifikat pendidik 207 punyanya guru kelas. Nah, jadi kalau ada peserta P3K berijazah administrasi perpajakan langsung melamar formasi guru kelas SD tanpa memiliki serdik, itu tidak linear, itu tidak bisa teman-teman ya. Nanti administrasi perpajakan bisa melamar di formasi guru kelas SD apabila memiliki sertifikat pendidik kode 210 ekonomi yang linear dengan formasi guru kelas SD. Seperti itu aturannya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Atau bahasa sarjananya, bukan bahasa sarjananya, tapi bahasa sederhananya seperti ini. Administrasi perpajakan ini itu baru bisa melamar formasi guru kelas SD apabila memiliki serdik 210 ekonomi. Nah, alasannya kenapa? Karena ijazah administrasi perpajakan itu tidak bisa mengikuti PPG guru kelas. Itu intinya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari dulu ijazah yang lain. Kemudian di sini kita lihat dulu teman-teman ya, untuk ijazah yang lain yaitu ijazah bahasa Indonesia. Nah, di sini ada ijazah bahasa Indonesia, kode sertifikasinya 156, bisa melamar formasi guru kelas SD, SMP bahasa Indonesia, bisa melamar di SMA jurusan bahasa Indonesia, SMK, SMK seperti itu. Nah, kalau memiliki serdik kode 156 itu tidak jadi masalah, malahan tambah baik dan tambah bagus untuk melamar formasi P3K baik itu di SD, SMP, SMA dan SMK. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa kira-kira apabila guru yang berijazah bahasa Indonesia tidak memiliki serdik, anggaplah tidak memiliki serdik kode 156 bahasa Indonesia, apakah tetap bisa memilih formasi guru kelas SD? Nah, pertanyaan ini sama dengan yang pertanyaan pertama terkait ijazah administrasi perpajakan. Jawabannya berbeda dengan yang pertanyaan untuk administrasi perpajakan. Kalau ijazah bahasa Indonesia di P3K itu bisa langsung memilih formasi guru kelas SD tanpa memiliki serdik atau tanpa memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan guru kelas SD. Jadi, guru yang berijazah bahasa Indonesia meskipun tidak memiliki sertifikat pendidik itu bisa langsung memilih formasi guru kelas SD. Beda dengan yang ijazah administrasi perpajakan itu tidak bisa langsung memilih formasi guru kelas SD apabila tidak memiliki sertifikat pendidik 210 ekonomi. Alasannya apa? Apa yang membedakan?
Perbedaannya cukup jauh teman-teman ya. Kalau ijazah administrasi perpajakan tadi itu tidak bisa linear untuk mengikuti PPG guru kelas. Tetapi kalau ijazah bahasa dan sastra Indonesia, biologi, ekonomi itu bisa mengikuti PPG guru kelas. Jadi secara otomatis di P3K meskipun tanpa memiliki serdik, itulah jawaban kenapa guru bahasa Indonesia itu bisa tetap melamar formasi guru kelas SD. Karena untuk linearitas PPG-nya itu linear juga. Ah, itulah jawabannya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan jurusan ekonomi, ijazah biologi, fisika, kimia, pendidikan matematika, itu juga bisa langsung memilih formasi guru kelas SD tanpa memiliki serdik. Beda halnya jika ijazahnya seperti administrasi perpajakan, itu kan tidak linear teman-temannya di PPG. Di PPG itu tidak ada administrasi perpajakan ikut PPG guru kelas SD. Yang adanya adalah ikut PPG ekonomi kode 2110. Nanti bisa melamar di SD untuk administrasi perpajakan apabila memiliki serdik 210. Seperti itu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Bang, apakah misalkan tiba-tiba saya adalah guru agama, anggaplah guru PAI. Entah guru PAI itu kan tidak bisa melamar formasi guru kelas SD teman-teman ya. Jelasnya tidak bisa melamar karena tidak bisa ikut PPG. Tapi anggaplah entah dari mana dia memiliki sertifikat pendidik guru kelas SD, maka dia bisa melamar formasi guru kelas SD karena yang dilihat adalah serdiknya. Tapi kalau guru bahasa Indonesia ada serdik, tidak ada serdik, pendidikan matematika ada serdik, tidak ada serdik, atau yang bisa ikut PPG murni guru kelas SD itu bisa melamar P3K guru tanpa memiliki sertifikat pendidik. Ada. Kira-kira Bang, adakah aturan hukum yang mengatur perbedaan tersebut? Ada. Nah, di sini kita akan coba lihat linearitas PPG-nya. Nah, di sini kita lihat langsung teman-teman ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Nah, melalui Permendikbud ini atau melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini nomor 16 tahun 2019, teman-teman akan mendapatkan jawabannya nanti ijazah-ijazah mana saja yang bisa melamar formasi guru kelas SD P3K tanpa memiliki serdik atau yang harus ada serdiknya dulu baru bisa melamar formasi guru kelas SD. Seperti itu teman-teman ya, ini maksudnya. Nah, di sini kita bisa langsung cek saja untuk kode linearitas ya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini kan formasi berapa ya? Nah, formasi guru kelas SD. Nah, ini guru kelas SD ya, seperti itu. Nah, di sini mata ijazah sebenarnya yang bisa linear dengan kode 027 punyanya guru kelas adalah yang pertama pendidikan matematika, kemudian PKN, ijazah PKN juga linear, kemudian ijazah bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, kemudian bahasa dan sastra Indonesia yang tadi, matematika, pengetahuan alam IPA, pengetahuan sosial termasuk sosiologi, PES terpadu, kemudian geografi, ekonomi, biologi, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini semua teman-teman ya. Nah, pertanyaan sekarang, di antara kode sertifikasi dari ijazah ini, adakah kira-kira administrasi perpajakan yang kita sudah baca tadi? Ternyata tidak ada. Berarti administrasi perpajakan itu tidak bisa mengikuti PPG guru kelas. Nah, jadi secara otomatis kalau peserta P3K berijazah administrasi perpajakan ingin melamar formasi guru kelas SD di P3K guru, di seleksi P3K guru, maka wajib memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan guru kelas SD. Nah, kalau guru bahasa Indonesia atau peserta P3K berijazah bahasa Indonesia bisa melamar
formasi guru kelas SD meskipun tidak memiliki sertifikat pendidik. Karena di sini diatur, nah, bahwasanya ijazah bahasa Indonesia itu bisa mengikuti PPG guru kelas. Nah, nah sekarang pertanyaannya Bang, apakah guru yang berijazah pendidikan kimia itu bisa melamar formasi guru kelas tanpa sertifikat pendidik? Jawabannya bisa teman-teman ya, karena di sini terbaca pendidikan kimia itu juga linier dengan formasi guru kelas SD atau linier dengan guru kelas. Artinya, guru yang berijazah pendidikan kimia itu bisa mengikuti PPG guru kelas dan juga bisa mengikuti PPG sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Seperti itu. Nah, makanya kemarin di P3K tahap 1 dan tahap 2, banyak teman-teman yang memiliki ijazah pendidikan matematika meskipun tanpa memiliki serdik itu bisa melamar formasi guru kelas SD di P3K. Kenapa? Karena pendidikan matematika itu bisa ikut PPG guru kelas. Tapi kalau administrasi perpajakan itu tidak bisa melamar P3K guru kelas SD apabila tidak memiliki serdik. Kalau matematika biar tidak ada serdik tetap bisa mengikuti seleksi P3K formasi guru kelas SD. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya kira mungkin seperti inilah teman-teman ya. eh Alasan sehingga kenapa guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru berijazah pendidikan PKN, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan sejarah dan lain-lain sebagainya yang masuk di kode linearitas berdasarkan eh, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2009 itu bisa melamar P3K guru kelas SD tanpa memiliki serdik karena ya seperti ini, linier berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan ijazah seperti administrasi perpajakan itu tidak bisa melamar formasi guru kelas SD kecuali memiliki serdik. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.